Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting, hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan baginda raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan." "Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekilapannya selama ini. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah baginda raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan.
Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan, tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab sang istri. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya Raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Raja. "Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri.
Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku. Dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main, bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Abu Nawas bikin panci jadi beranak. Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya.
Abu Nawas, mana panci saya? Wah, saya lupa. Sebentar, jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. Ini panci kamu menjadi dua. Panci kamu beranak di rumah saya, ucap Abu Nawas. Terima kasih, Masya Allah. Pinjam meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya, si tetangga mendatangi Abu Nawas. Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama? Tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya satu. Berarti kalau lebih lama begini, anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya, jawab Abu Nawas. Enggak mungkin panci meninggal. Mana ada panci meninggal, ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima, kalau yang tidak menguntungkan, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, mana mungkin panci bisa meninggal? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika panci mati, kamu berkomentar, tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia, kalau menguntungkan pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya lanjutnya. Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin, kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku, perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, bukankah jin itu tidak terlihat? Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. Mana angin itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ada di dalam yang mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa,
kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi raja tidak jadi marah karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah.